Kisi-kisi tes masuk kerja di PT NOK versi Mas Buruh Channel. PT NOK Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur spare part otomotif. PT NOK Indonesia ini adalah perusahaan Jepang ya. Perusahaan ini memproduksi spare part otomotif diantaranya oil seal, o-ring, gasket, ultra bass, damper, dan juga chain tensioner. Alamatnya PT NOK ini di kawasan industri MM 2100, Jalan Sulawesi 2, Blok F3 dan F4, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi, Kabupaten Bekasi. Oke, dalam merekrut karyawan barunya ini PT NOK menerapkan beberapa tahapan tesnya, diantaranya psikotes, interview, dan juga medical check up. Pertama saya bahas psikotesnya dulu. Ini ada beberapa macam psikotesnya, mari simak bareng-bareng ya. Pertama psikotesnya ini ada Kraepelin. Nah ini dia Kraepelin, seperti ini. Mungkin bagi para sobat yang belum tahu Kraepelin, ini gambarnya seperti ini ya. Ini nanti sobat disuruh, ada pemandu tesnya ini ya. Kalau pemandu tesnya ini suruh kerjakan, mulai ini kerjakan. Cara ngerjainnya itu ini, menjumlahkan angka dari bawah ke atas ya. Dimulai dari pojok yang paling kiri ke atas nih. Nih contohnya 4 tambah 6, isinya kan 10. Kalau di atas 10 itu ditulisnya belakangnya aja. Kalau 10 berarti tulisnya 0. Kemudian 6 tambah 9 kan 15, diisinya 5 gitu ya, ke atas terus. Ntar kalau pemandu tesnya suruh pindah, berarti pindah sampingnya, mulai dari bawah ke atas lagi gitu ya. Ini nanti sobat saya saranin seenggaknya bawa 2 pulpen atau 2 pensil ya, tergantung nanti mintanya suruh pakai apa, pulpen atau pensil, sama penghapusnya. Pensilnya itu juga sudah dilansipin gitu dari rumah. Oke ya, fokus dalam kerjaan psikotes ini karena waktunya cepet banget ya. Harus teliti kalau suruh pindah, karena kalau nggak pindah nanti apa, grafiknya itu acak-acakan, nggak sesuai dengan keinginan si tukang pengetesnya itu. Oke. Selain Kraepelin, di PT NOK ini juga kadang-kadang ada tes Pauli juga. Kalau nggak Kraepelin ya tes Pauli. Kalau Kraepelin tadi kan cara ngisinya dari bawah ke atas ya. Nah kalau tes Pauli itu hampir sama kayak tes Kraepelin, tapi ngisinya dari atas ke bawah kayak gini. Nih sama dijumlahin, ditulis di sampingnya gini ya. Tapi nanti instruksinya kan mulai kerjakan. Nanti pemandunya kalau suruh ngomong garis, berarti ini digaris, ini set garis. Nanti sobat langsung kerjain lagi, apa, nerusin ngerjain terus jumlahin ke bawah. Nah kalau sampai sini dari atas lagi, balik ke atas lagi, sini ntar garis, ini digaris sama sobat sendiri, ini digaris gitu ya. Ntar dilanjut lagi, ntar ke atas lagi gini terus. Ini ada gede banget ini kertasnya. Oke ya, kalau nggak tes Kraepelin ya tes Pauli gitu. Oke, lanjut di psikotes yang kedua itu ada, nah ini dia tes matematika dasar. Tes matematika dasar ini tes soal cerita ataupun juga tes ini, tes esai ya. Sobat pelajarin aja lah, kalau nggak soal cerita ya soal esai kayak gini. Ini pelajari rumus-rumus yang sering keluar ini, seperti bangun ruang, datar, ini jarak itu yang kilometer, meter itu ya, kilometer ke meter berapa, kemudian desimal, pecahan, berat berarti kilogram, gram kayak gini ya. Soalnya soal cerita itu umumnya yang keluar seperti ini. Tapi sobat kalau apa masih ragu, coba cari referensi lain lagi juga nggak apa-apa, buat tambah-tambah ini kayak gini ya soal ceritanya. Ini soal esainya apa, soal pilihan gandanya. Nah ini kayak gini, ini soal ceritanya ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal tes psikotes yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini, sudah kasih like juga, dan juga subscribe YouTube Mas Buruh Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke ya, kita lanjut lagi ke tes psikotes yang ketiga, yaitu ada tes logika gambar. Nah tes logika gambar ini juga kemungkinan ada dua yang saya dapat infonya itu. Kalau nggak TIO 5, yaitu ada juga, yaitu tes CEVIT namanya. Oke, kita bahas dulu yang tes logika gambar yang TIO 5 ya. Nah ini TIO 5 ini gambarnya seperti ini nih. Nih contoh mengerjakannya itu kayak gini. Ini kan, nah ini kan ada dua gambar A, B, C. Nah itu isinya itu diantara ini 1 sampai 5 ini yang D. Ini contohnya ini kan, ini A, ini B, ini C. Nah ini yang mana nih isinya, pilih. Ini kan contohnya kan A, jadinya B bulat gede kan, ini jadi bulat kecil. Nah ini kotak besar jadinya apa,
Nah ini isinya yang ini nih, nomor 2 kotak kecil gitu ya. Nah ini nanti soalnya itu kurang lebih ada berapa ya, ada 30 nih. Nah, ini sudah saya kasih juga kunci jawabannya, nanti sobat bisa pelajarin sendiri ya. Ini yang nomor 1 contohnya ini kan A kayak gini kan, B kayak gini kan, C seperti ini isinya nih, kunci jawabannya yang nomor 1 ini 2. Nah ini jadinya ini nih, ini yang nomor 2 seperti ini A, ini B, ini C seperti ini. Nah ini isinya apa, nomor 2 ini isinya nomor 5. Nah ini dia jadinya seperti ini. Oke ya, ini sobat bisa pelajarin 1 sampai 30 soal gambarnya. Nah ini sudah ada kunci jawabannya semua, sobat bisa pelajarin. Kemudian ini yang tier 5 ya. Kemudian ini logika gambar, kemungkinan juga ada yang tes CVIT. Nah karena di PTNOK itu apa ya, mungkin karena banyak juga yang daftar gitu, jadi mungkin soalnya itu diselang-seling gitu. Kalau nggak tier 5 ya CVIT gitu, kalau nggak apa Kraplin ya Pauli gitu. Oke. Nah ini seperti ini. Kalau tes CVIT itu juga mirip-mirip sih logika gambar seperti ini. Ini CVIT itu ada 4 subtes nih, subtes 1, 2, 3, dan 4. Nah ini seperti ini. Ini yang pertama subtes 1 dulu ya. Ini soalnya seperti ini nih nanti gambarnya. Jadi nah ini kan soalnya ini nih 3 ini. Nah ini 01 nih. Nah 01 itu, nah pilihan jawabannya di sini nih, A sampai F. Ini kelanjutan dari gambar ini tuh apa. Nah di sini sudah ada saya kasih kunci jawabannya juga. Ini nomor 1 isinya B. Nah ini kan, nah ini kan berarti kan tinggal apa, seperti arah jarum jam gitu ya putarannya. Nah habis ini berarti ini nomor 2 C ini kan. Nah jadinya ini. Oke ya, ini ada berapa soal nih, kurang lebih 12 soal nih yang subtes 1. Oke, ini dia yang subtes 2 juga hampir mirip-mirip nih. Ini juga ada kunci jawabannya juga, sobat bisa pelajarin. Nah, ini dia yang subtes ketiga. Nah, kalau bagi sobat video ini kecepatan mungkin ya, bisa di pause dulu juga nggak apa-apa biar lebih detail menyimaknya ya. Ini ada kunci jawabannya juga nih biar bisa dipelajarin. Nomor 1 isinya E. Nah yang ini berarti ya. Kemudian ya ini dia subtes keempat seperti ini. Subtes keempat ini ada 10 soal doang, cuman rada rumit emang ini soalnya. Nah, ini kayak gini ya, ini kunci jawabannya. Oke lanjut lagi kita ya ke tes psikotes yang keempat. Itu ada tes gambar orang. Nah seperti ini kira-kira. Ini gambar orang ini nanti sobat harus sudah apa, menyiapkan dari rumah nih, mau gambar orang yang bagaimana modelnya, gayanya, gambarnya itu dari rumah sobat sudah mempersiapin diri, sudah belajar apa bikin gambar gitu loh. Jadi nanti kalau pas tes itu nggak kagok, nggak grogi gitu, jadi sudah siap langsung gambar gitu ya. Ini sudah saya kasih juga tips-tipsnya nih ya, cara menggambarnya. Nanti dijelasin ini itu sama saya usia 30 tahun sebagai apa, sifatnya ini. Nah, ini ya, ini cara menggambarnya seperti ini. Jadi digambar sedetail mungkin ya, sama ekspresi wajahnya seperti ini. Kalau bisa yang sedang senyum ya. Nah, lagi megang apa alat gitu ya. Kalau sedang mencangkul ya sedang apa, megang cangkul gitu ya. Intinya kalau bisa lagi melakukan aktivitas itu. Oke ya, ini dia tips-tipsnya, sobat bisa baca-baca sendiri. Oke, seperti biasa pasangannya gambar orang yaitu gambar pohon. Nah ini seperti ini dia contohnya gambar pohon. Kalau bisa ini gambar pohon yang gede-gede ya, yang kekar nih, seperti pohon ini buah nangka apa buah apel, ini kan pohonnya gede-gede kan. Kemudian gambar daunnya itu juga sedetail mungkin kalau bisa, jangan asal-asalan di apa, bikin kayak awan di apa, urak-urak kayak gini, jangan. Jadi sebagus mungkin, sedetail mungkin, dan cabang-cabangnya juga banyak, ada ini apa, akar-akarnya juga, bikin juga tanah-tanahnya, ada rumput-rumputnya, pokoknya serealistis mungkin kalau bisa ya. Nah caranya ya sobat di rumah itu belajar dulu, latihan, biar nanti pas tes itu nggak kaget, nggak kehabisan waktu gitu loh. Kurang lebih berapa menit ya,
5 sampai 10 menitan lah gambar kayak gini tuh. Jadi waktunya cukup cukup cepat. Sobat harus sudah siap dari rumah. Nih gambarnya seperti ini ya. Oke ya. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi bagi sobat yang sudah subscribe YouTube Mas Bro Channel. Terima kasih banget ya. Oke, kita lanjut ke tes psikotes selanjutnya, yaitu ada tes warteg tes namanya. Bukan warung Tegal ya, tapi emang tesnya itu namanya tes warteg. Ini seperti ini gambarnya tes warteg tes itu. Ada 8 kotak dengan gambar-gambar yang nanggung-nanggung seperti ini, seperti ada titiknya doang, ada yang garis-garis seperti ini ya, garis lengkung, kotak. Nah, ini nanti sobat disuruh lanjutin gambar ini nih. Ini jadi gambar apa, jadi gambar apa. Ini nanti apa ya? Yang nilai mungkin psikolog ya. Jadi ini jadi gambar apa itu bisa dinilai bahwa sobat itu kepribadiannya seperti apa. Nah, ini dia tips-tipsnya, cara ngerjainnya. Sobat bisa dibaca-baca sendiri. Nih, tipsnya itu kalau bisa nih gambar-gambar yang lengkung atau titik ini nih 1, 2 dan ini itu digambar benda hidup. Nah, yang gambar lurus-lurus seperti ini digambar benda-benda mati. Itu nggak tahu, saya juga kurang paham, tapi seperti yang sudah-sudah itu kayak gitu. Apa kisi-kisinya? Mungkin ada penilaiannya sendiri atau apa yang nilai tukang psikolog ya mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Nih kan benda hidup nih kayak bunga, bebek kayak gini ya. Ini kan benda mati. Jadi sobat juga harus belajar dulu dari rumah. Ini gambarnya seperti ini, nanti ini dibikin apa, dibikin apa. Ini sobat sudah latihan dulu dari rumah ya. Jadi nanti pas tes itu nggak kaget, bisa langsung digambar. Ini cepet, soalnya waktunya juga cepet banget. Ini kurang lebih berapa menit ya, 10 menitan lah kalau nggak salah. Oke ya, sobat bisa pelajarin ini warteg tes seperti ini ya. Oke, setelah tes psikotes ini saya dapat info juga, ada juga yang ini ada di tes skill kecepatan tangan. Nah, ini tes skill kecepatan tangan itu saya belum dapat info pastinya seperti apa, tapi mungkin ada semacam tes seperti memasukkan kayak baut-baut apa jadi kecepatan tangan gitu loh. Jadi tinggal ikutin saja instruksi tukang pengetesnya itu. Sobat fokus kalau suruh kerjain ya yang cepat, yang benar gitu ya. Sobat bisa cari tahu lagi cari informasi lagi tes kecepatan tangannya di PT Nok itu seperti apa. Nah, setelah tes kecepatan tangan nanti ada tes interview. Nah, tes interviewnya ini seperti pada umumnya ya. Sobat bisa pelajarin, ini dia tips-tipsnya. Seperti ceritakan kemampuan Anda dengan antusias. Nah, ini dia tips-tipsnya. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa sering muncul, seperti coba ceritakan tentang diri Anda. Ini sering banget muncul ya. Kenapa Anda tertarik melamar kerja di perusahaan ini? Ya, seperti ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nih, sobat bisa pelajarin. Kemudian ini tips kalau saat menghadapi interview dengan pertanyaan menjebak. Biasanya pertanyaan yang seperti ini nih. Nah, ini dia. Kemudian ini waktu tes interview itu juga ada trik psikologis juga, seperti pakai bajunya seperti apa, kemudian lakukan kontak mata. Jadi tatap-tatapannya sobat itu sebisa mungkin harus berani menatap tukang penginterviewnya itu. Pakai bajunya itu kalau bisa baju biru, kalau enggak hitam atau putih. Umumnya sih pakai putih, baju putih celana hitam, tapi sesuai instruksi aja. Kalau suruh kalau nggak boleh pakai baju putih ya jangan. Kalau bisa baju biru atau baju hitam ya, baju biru lebih bagus ya. Kemudian imitasi bahasa tubuh wawancara. Jadi seperti inilah. Posisi duduknya itu juga harus yang benar ya, jangan seenaknya ya. Nah, ini biarkan telapak tangan terbuka atau satukan jari-jari. Nah, ini sesuaikan jawaban dengan usia pewawancara. Nah, seperti ini, berbicara dengan ekspresif, jadi nggak monoton gitu loh. Jangan terlalu menyombong, jadi kita nggak boleh menyombongkan diri. Bersikap ramah dan tegas pada saat bersamaan, jangan terlalu banyak tersenyum, nanti disangka ini ya ODGJ ya. Kemudian persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang tidak nyaman. Nah, sobat harus belajarin dulu di rumah, barangkali ada dapat pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga. Nah, itu dia ini ya interview. Sobat bisa pelajarin. Kalau mungkin ini videonya kecepatan, bisa di pause dulu juga nggak apa-apa, biar lebih detail menyimaknya. Oke, setelah tes interview itu ada tes medical check up. Nah, ini dia tips-tipsnya saat mau menghadapi tes medical check up. Biasanya sih selang beberapa hari ya setelah tes psikotes kemudian tes interview itu
kan mungkin sampai sore gitu ya. Jadi tes medical check up-nya itu di apa, selang 2 hari atau 3 hari gitu baru tes medical check up. Ini sobat persiapin ya, tidurnya itu harus yang cukup, jangan begadang ya malamnya. Kemudian perbanyak minum air putih, jangan minum alkohol atau kopi itu jangan. Kemudian hindari olahraga yang berat, itu karena apa ya, nanti mempengaruhi juga detak jantung. Jadi olahraga yang ringan-ringan aja. Nah, seperti inilah tips-tipsnya. Kemudian hindari makanan yang berminyak dan asin, ini mungkin meningkatkan apa, kolesterol apa. Kemudian berpuasa sebelum melakukan medical check up. Berpuasa ini yang biasa ngerokok mungkin ya, jadi jangan ngerokok dulu. Hindari rokok dan minuman berkafein. Nah, ini dia yang saya bahas tadi ya. Usahakan melakukan medical check up di pagi hari. Jadi kalau bisa sobat itu harus apa, datangnya itu yang duluan gitu loh. Jangan milih yang belakangan, karena kalau dulu itu kan maksudnya duluan itu karena posisi kita itu masih fit gitu loh. Kalau umpama kita milihnya yang belakangan kan apa, stamina kita udah menurun, nah nunggunya kelamaan gitu, jadi kurang fit. Nah, kemudian yang ke-8 ini pastikan semua berkas persiapan medical check up kamu sudah lengkap. Ini berkas-berkasnya yang suruh dibawa harus sudah lengkap ya. Nah, ini biasanya tes medical ini seperti pengecekan darah, ini tes urin, tensi ya, tensi tekanan darah, kemudian cek kesehatan mata, rabun dekat atau rabun jauh atau buta warna, itu nanti ada yang apa namanya itu, huruf tekek namanya, yang warna-warni itu. Nah, ini ya. Kemudian kesehatan gigi, apakah berlubang atau tidak, kesehatan paru-paru, nah ini mungkin nanti di ronsen ya. Kalau kesehatan gigi ini saya kurang tahu, mungkin kalau yang giginya berlubang dicoba aja, mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Oke, semangat terus ya. Semoga para sobat yang daftar kerja di PT Nok bisa pada keterima semua bekerja di PT Nok. Semangat. Oke, itu dia tadi kisi-kisi tes masuk kerja di PT Nok versi Mas Buruh Channel yang saya dapat dan rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah like dan juga subscribe YouTube Mas Buruh Channel. Semangat terus, positive thinking, sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.